Right, dari sini Anda bisa ke bis tram Metro 51 ke arah Isolator dan kereta api dari kolega terhormat kita di NS. Ini penggunaan bahasa Melayu mesti diperketatkan. Kita Malaysian, hari ini kita bukan buat pesta untuk bagi warga negara. Kita nak tunjuk kepada dunia bahawa kita tak kejam macam negara-negara lain. Suasana sidang Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia mendadak tegang. Seorang anggotanya tiba-tiba mengamuk, bukan karena korupsi, bukan pula karena kebijakan luar negeri, melainkan karena sebuah fakta yang membuatnya panas dingin. Bahasa Indonesia kini makin termartabatkan di negeri orang. Tak tanggung-tanggung, di Amsterdam, ibu kota Belanda, bekas penjajah Nusantara, pengumuman di stasiun metro kini menggunakan bahasa Indonesia. Hati-hati saat melangkah keluar dari kereta, terdengar jelas, bahkan lebih fasih daripada di terminal-terminal bus kota sendiri. Wajah si anggota DPR itu memerah. Bagaimana mungkin, serunya, bahasa serumpun kita, dipuja di sana, tapi tak sedemikian megah di tanah air kita sendiri. Warung-warung masakan Indonesia menjamur di Belanda. Mulai dari rendang Minang, soto Lamongan, hingga gado-gado Betawi, semua hadir lengkap dengan cita rasa otentik. Tak hanya dinikmati oleh diaspora, tapi juga digandrungi oleh warga Belanda asli. Dan yang lebih mengejutkan, percakapan antar warga Belanda pun kini kerap diselingi bahasa Indonesia. Entah karena mereka jatuh cinta pada bunyinya yang hangat, atau karena bahasa ini telah menjelma sebagai identitas kosmopolit baru di Eropa. Si anggota DPR itu berdiri, suaranya bergetar, kenapa kita tidak bisa menempatkan bahasa Melayu, yang katanya akar bahasa Indonesia, dengan kehormatan yang sama di negeri sendiri. Tapi pertanyaannya menggantung, disambut sunyi, dan mungkin rasa malu. Sementara itu, di Belanda, bahasa Indonesia terus menapaki jalan kehormatan, tanpa gaduh, tanpa gembar-gembor, tapi penuh penerimaan. Ini penggunaan bahasa Melayu mesti diperketatkan. Kalau nak jadi warga negara, mesti ada sertifikat khusus bahasa Melayu. Dia kena pasal bahasa Melayu. Kita Malaysian, hari ini kita bukan buat pesta untuk bagi warga negara. Kita nak tunjuk kepada dunia bahawa kita tak kejam macam negara-negara lain. Saya tak sumpah depan siapa, apa benda yang ada di hadapan mata. Oke, jadi ini kita mau pergi makan dulu di toko Rinus. Di dalam sini nanti kita akan makan. Halo. Selamat pagi ya Mas. Ya, Kenapa? nggak bilang selamat datang di toko Rinus. Selamat pagi ke Beri. Oke, ini toko Rinus ya. Iya. Oke, ya terus. Makan apa? Pesan apa? Aku mau pesan apa yang enak di sini? Mau pakai menu? Itu menunya ya. Oke, aku mau boleh nunjuk milih-milih. Boleh. Oke, apa yang kamu Makan di sini atau di luar? makan di sini aja? Oke, oh jadi ini pelayannya ya. Dia orang orang Belanda, tapi bisa bahasa Indonesia. Bisa. Oh, bagus banget. Kerja tuh Indonesia. Oke. Mau yang mana? Mana yang enak? Menurut saya ya Mas, jujur itu nasi kuningnya. Nasi kuning enak. Oke, nasi kuning. Nasi kuning satu. Ada bule yang kerja di sini yang bisa bahasa Indonesia rupanya. Mas, nggak usah terlalu banyak nasinya. Rugi loh. Jangan, ya udah gitu aja. Ini banyak banget ini. Oke, apa lagi ya? Untuk dagingnya mau apa? Boleh milih satu. Oh, dagingnya aku mau daging babi. Yakin ini? Iya. Ya. Ada berapa babi di sini? Ada bacon, ada juga ini daging. Itu daging maksudnya apa bedanya daging babi dan daging bacon? Ini lemaknya dan dagingnya. Oh, ini ada oh, Ini lemaknya, ini pakai lemak. Jadi daging dan lemak. Gitu. Benar. Ya, aku mau itu. Itu enak. Udah cukup ya. Waduh. Pelayannya ini judgmental banget ya. Langsung menduga. Wah, jadi ini dia apa namanya? Toko Indonesia guys. Jadi ada ya namanya toko Rinus. Itu di sebelah ada supermarketnya, barang-barang Indonesia tentunya atau barang Asia. Terus di sini dijual makanan Indonesia.
Oke? Terus untuk sayurnya yang mana? Sayur juga boleh diganti sama telur atau tempe sama tempe juga boleh. Sayur. Oke, aku mau sayur. Sayur apa aja ya? Sayur aja. Oke. Aha. Apa yang enak? Urap mungkin ya? Urap enak. Ya, urap. Wah. Urap. Jadi di sana tempat masaknya, di sini. Itu aja. Saja. Oh, nggak ada sambal. Ada. Mayang pedes yang kemarin. Iya. Yang kemarin. Itu yang Suriname. Iya, yang pedes. Oh. Atau mayang yang Yang nggak terlalu pedas dong. Oke, sedikit manis ya. Ya, sedikit manis. Oke. Carinya mayang campur atau yang ketimun? Yang campur mana? Ini campur. Oke. Oh, Mana? enak yang mana tuh? Menurut pelanggan di sini biasanya pesannya yang ketimun. Ketimun enak. Oke, aku mau yang ketimun. Ketimun ya. Oke. Oh, dia terampil sekali. Sangat terampil. Udah berapa lama kerja di sini, Mas? Sudah berapa bulan? Udah berapa? Baru berapa bulan? Dan dengar-dengar katanya udah keluar ya hari ini. Iya, karena udah dapat PhD-nya ya. Oh, apa? Heavily shittered? Terima kasih. Heavily shittered. Terus mau pakai kerupuk juga? Kita rehat sejenak. Kemarin ada yang minta juga untuk omong. Yo ndak tahu kok tanya saya. Yo nggak tahu kok tanya saya. Oke. Orang ngerti. Selain dari sini Anda bisa ke bis, tram, metro 51 ke arah Isolator Weh, dan kereta api dari Kuligan terhormat kita di NS. Para penumpang, apakah Anda lagi kerja, sekolah, atau lagi bagi libur? Kita ingin mengucapkan atas nama HPB hari yang sangat indah. Better to come to Hajj step out right side. Oh my god, so weird to hear Indonesian language or bahasa Indonesia in the Metro F52 in Amsterdam. Cute. Dari sini Anda bisa ambil bis, tram, metro 52 dan juga kereta api dari Kuligan terhormat kami di NS. Para penumpang, nikmatilah matahari yang bersinar dan bersemangat. Atas nama KBB saya ingin mengucapkan hari yang sangat indah dan semoga sisa perjalanan Anda sangat menyenangkan. Beli kapal sampai tepat left side. Plus working for side special size. Kalau di Metro Amsterdam bisa ada pengumuman dalam bahasa Indonesia, kenapa Metro London tidak ada pengumuman dalam bahasa Melayu? Indonesia pernah dijajah Belanda, Malaysia pernah dijajah Inggris. Tapi sekarang, bahasa Indonesia bisa terdengar di ruang publik Belanda, sementara bahasa Melayu nyaris tak terdengar di Inggris. Di Belanda, warung-warung kuliner Indonesia ada di mana-mana. Gado-gado, sate, rendang, mudah ditemukan. Tapi di Inggris, kedai-kedai Melayu sangat jarang. Nasi lemak, laksa, susah dicari. Seolah budaya Indonesia dirayakan di Belanda, tapi budaya Malaysia malah tenggelam di Inggris. Seharusnya bahasa Melayu juga bisa jadi bagian dari keseharian di Inggris, di stasiun, di restoran, di ruang-ruang publik. Sama seperti bahasa Indonesia di Belanda. Kalau Indonesia bisa memartabatkan bahasanya di negeri penjajah, kenapa Malaysia tidak? Ini bukan soal siapa lebih unggul, tapi soal keberanian membawa identitas ke panggung dunia. Dan Malaysia, mungkin, perlu lebih percaya diri.